Komitmen antara masing-masing itu tergantung mereka agreementnya seperti apa. Komitmen kalau dua-duanya open to open relationship ada juga. Kalau udah masuk fase pacaran, sebenarnya cuman beda tipis sama nikah. Karena nggak ada legal paper. Ketika mereka nggak solve core of the problemnya, mereka berpikir, oh yaudah deh mending nikah solve problem. Banyak orang yang mereka mencari pernikahan untuk menyelesaikan masalah. Pasti nanti masalahnya selesai ketika menikah. Terus sedikit in relationship, there's no solution. Solusinya adalah selesaikan dulu masalahnya apa. Open relationship itu sebenarnya kita berdua in relationship, but we both open and agree untuk to see each other. Majority open relationship is only for sex. welcome Big Thinkers. Today gua kedatangan seseorang yang unik banget. Menurut gua unik buat Indonesia menurut gua. Namanya Zola Yohana. She is the founder of Heart Inc. She is a person doing business in the unique industry called love industry, and she is a global matchmaker. Welcome Zola. Hello. Thank you for inviting me. You're welcome. Bahasa Indonesia ya? Iya, Oke. Siap. Ini bahaya nih kalau dua orang yang ngerti bahasa Inggris dan udah nyaman. Itu bahaya. Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Oke. Apa yang membuat sosok seperti Zola memilih jalur matchmaking sebagai profesi di Indonesia? Padahal Indonesia itu masih ada dua ekstrim kubu kota metropolitan mungkin yang sangat terbuka, sama kota-kota lain yang masih kuat culture-nya, masih kuat tradisinya. Ini kan jadi kayak contradicting banget. Please. Sebenarnya ketika start my business ini, nggak pernah ngelihat ada kubu kiri, kubu kanan, tren marketnya apa, segala macam gitu, nggak. Lebih ke berpikir I want this and how to make it happen. Lebih ke sana aja. Jadi dulu itu sebenarnya profesi as a matchmaker, I know it's not common. Di Indonesia belum ada sama sekali tahun 2012. Jadi berawal dari Zola yang pernah kerja di advertising, pengen jadi businesswoman, entrepreneur, tapi apa yang memang beda dari yang lain. Bisnisnya harus beda nih dari yang lain. Jadi I just like to be different. Jadi bintang kan lu apa? Ya, Cancer. Oh, pantesan. Kenapa? Pokoknya harus different. Pokoknya harus different gitu, harus beda gitu. Dulu juga zaman sekolah juga gitu, nggak boleh dicat rambutnya, nggak mau, gue mau cat rambut. Gitu. Pokoknya I have to be different gitu. Berawalnya dari sana, and then I see a lot of single out there, mereka amazing, successful single, tapi mereka nggak punya waktu, sibuk, circle-nya makin lama makin sempit. Terus selalu tertarik dari dulu dengan human behavior, dating, relationship, sex, gitu-gitu loh. Jadi I learn a lot about, in a love industry. Gitu. Okay. Tertariknya berawalnya sebenarnya dari sana dan ngelihat, oh this is a big opportunity in Jakarta karena belum ada sama sekali profesi as a matchmaker. Zola bisa cerita sedikit nggak biar teman-teman yang nonton, audiens yang nonton lebih tereducate. Dating tuh seperti apa? Jadi ada tahapannya ya, flirting, dating, relationship, and then marriage. Oke. Flirting, which is baru mau kenal nih, flirting gitu, eye contact, body language, the way you present yourself, flirting gitu. Tapi flirting itu tuh nggak banyak orang yang memang bisa karena only people yang actually comfortable with themselves, they're being, nyaman buat diri dia lah gitu, confident, and then biasanya mereka suka tuh flirting. Dating itu adalah setelah flirting and then I like you, terus udah gitu let's getting to know each other. Dating itu tuh adalah sebenarnya fase dimana kita lagi PDKT nih ceritanya gitu. Belum jump into relationship, sebelum commitment. Untuk ngelihat apakah we are compatible, cocok atau enggak, are you the right fit for me atau enggak gitu. And then itu jadi baru ke relationship. Jadi dating itu memang proses getting to know each other. Dating, ketemuan, kenal dulu, deep talk gitu. What are you looking for in a partner? Deep talk tuh masuk di dating ya? Masuk dong. Oke, no. All the women please learn this.
Cowok bukannya yang susah deep talk? Iya, bukan, woman-nya harus ngerti dulu cowoknya nih sebenarnya di fase mana gitu kan. Jangan-jangan masih flirting dia udah anggap udah dating. Iya. Deep talk, deep conversation to get to know each other. Gitu. Nah, menurut you dari pengalaman Zola sendiri, isunya lebih banyak masalahnya di cewek atau di cowok? Isu dalam hal apa? Connecting relationship, membangun sebuah relationship. Oke. Jadi itu bisa dua-duanya sebenarnya. Tapi kalau ditanya persentase segala macamnya, I don't know. Masing-masing punya keunikan problemnya sendiri-sendiri. Contoh misalnya perempuan, mereka punya beliefs atau values yang diajarkan dari orang tua dulu, di mana perempuan nunggu aja, jangan terlalu kelihatan gengsi, jangan terlalu kelihatan ngejar gitu loh, jual mahal, gitu-gitu. Kalau yang cowok punya tendensi untuk, mereka kan chasing ya, gitu loh, punya tendensi untuk itu, but it's so hard for them to be vulnerable and to be open, karena ada pride and ego. Laki harus kelihatan kuat, nangis berarti weak, padahal kan enggak. Nangis cemen lah ya. Cemen gitu loh. Nangis kayaknya lu lemah banget sih. Kalau cewek nangis oke lah, gitu. Dia drama queen is gitu ya. Gitu kan bilangnya. Aduh cowok jangan nangis, karena udah terbiasa mungkin diajarin dari orang tua. Cowok have to be strong gitu. Kenapa dikit jangan nangis? Nggak boleh, jadinya emosinya ketahan. Padahal lupa kalau mau cewek sama cowok, we are all human. Tapi we tadi have emotion. Tadi you were sharing itu loh. Tahapan. Aku suka banget tahapannya. Tahapan flirting dulu, terus dating. Dating itu saat kita mulai getting to know. Iya. What are your likes and dislikes? Iya. What are you values? Iya, what are your values? Terus visi misi lu dalam hidup apa? Iya. Itu yang dibicarakan. Bukan nanti kita traveling kemana. Bisa juga. Bisa semuanya. Bisa semua macam ya. Semuanya. Nah, begitu masuk relationship itu berarti masuk ke fase pacaran atau komitmen. Nah, itu jelasin. Nah, ini yang kayaknya masih banyak blank spot nih. Masih ini ya. Orang kadang suka bingung antara enggak kok gue dating udah berapa lama dating? Ya baru setahun. Kok lama ya datingnya setahun? Dating tuh berapa lama idealnya? Well, actually there is no numbers gitu. Balik lagi ke mereka masing-masingnya sebenarnya seperti apa. 1 tahun kelamaan gitu. Mereka biasanya untuk dating itu tuh fasenya 3 sampai 6 bulan lah. Gitu. To get to know each other. And then before you decided to kita jadi boyfriend and girlfriend misalnya, and partner gitu. Jadi dating is pra-pacaran. Gitu. Terus relationship. Berarti kan komitmen nih. Komitmen buat kita ngejalanin relationship berdua. It's a commitment. Kalau sebelum itu kan gak ada komitmen. Baru mau fase gimana caranya ini menuju komitmen nih. Udah ada komitmen ya udah, mulailah ada konflik. Kalau lagi dating kan kayaknya gak ada konflik ya. Iya. Karena belum ada ekspektasi yang gimana banget. Tapi ketika dalam relationship udah mulai banyak tuh, udah mulai ada expectation, and then tiba-tiba bisa berpikir adalah you are mine and I'm yours gitu loh. I'll be forever yours. You belong to me, I belong to you gitu. Padahal kan enggak, we don't belong to each other sebenarnya gitu. We still have our own life. You still have your own life. We have our own life as a couple. Gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan gimana? Gimana begitu kira-kira? Hidup kita berdua gitu ya kan? Intinya berarti dalam hubungan itu kita bukan menjalin relasi. Kita menjalin relasi bukan saling memiliki. Iya. Jadi kalau aku milikmu, kau milikku bukan. Bukan, itu jadinya controlling nanti pastinya. Jadinya controlling. Gitu. Tapi kalau yang kalau atau konsep codependence, leadnya ya. Iya. Tapi kalau istilahnya komitmen kan banyak orang masih seliwerannya sama komitmen. Komitmen itu sebenarnya kalau di breakdown itu lebih ke komitmen itu artinya kamu udah jalan sama aku, berarti kamu jangan melirik ke yang lain. 1, 2, kamu akan memperhatikan aku. 3, kamu akan memprovide aku. Apa gitu? Macam-macam. Apa itu? Ya mungkin bisa breakdown 3-4 points aja biar dapat idea yang biar orang tuh nggak salah persepsi terhadap kata komitmen. Emang ada yang salah persepsi ya komitmen? Macam-macam. Kita nggak tahu. Karena gini, komitmen itu tuh kan setiap orang tuh artinya beda-beda ya. Komitmen kan berarti ada keterikatan antara berdua, istilahnya gitu. Komitmen antara masing-masing itu tergantung mereka agreementnya seperti apa. Ada yang memang
komitmen kalau dua-duanya open to open relationship ada juga. Oke. Iya kan? Balik lagi ke komitmen dan agreement yang mereka berdua. Tapi komitmen itu kan adalah keterikatan kita untuk ngejalanin hidup bareng dengan ada batasan-batasannya, dengan ada boundariesnya, terus udah gitu dengan ada you know that you have someone that support you. Gitu loh. Lebih ke sana ya istilah ini. Jadi kalau di pacaran sama menikah, ini di pacaran nih yang lebih penting komitmen atau kesepakatan? Di menikah itu lebih penting komitmen atau kesepakatan? Dua-duanya penting karena yang di-build dalam menikah adalah relationship kan, komitmen. Berarti only bedanya adalah legal papernya doang. Oke, berarti kalau udah masuk fase pacaran, sebenarnya cuman beda tipis sama nikah. Karena nggak ada legal paper. Nggak ada legal paper aja ya. Karena legal paper legalize you. Surat itu melegalisir si laki dan si perempuan ini sudah terikat, terkomit, bersepakat akan membangun bahtera rumah tangga mereka dan di publicly expose. Bisa. Gitu kan? Ada juga yang memang mereka, berarti kan mereka udah start to build a life together. Ya kan? Hidup bareng, kita mau punya apa, aset semuanya segala macam gitu. Karena udah ada legal paper. Kalau misalnya dalam relationship kan enggak. Ini gimana caranya kita bisa menuju ke pernikahan kalau memang dua-duanya value nikah. Value married. Tapi kan ada juga yang mereka komitmen, gue nggak butuh nikah. Gue yang penting komitmen lo sama gue. Gue nggak butuh ada legal paper atau gue nggak butuh ada lo untuk ikutin masuk ke kita gitu. There's no legal things lah between us gitu. Karena banyak sekarang gitu. Jadi kita ngomongin itu sebagai live in ya. Iya. Live in. I stay with you but I don't need to get married to you. I don't need to. I'm married to you mentally but I'm not legally married to you. Iya. Betul ya? Legal ya. Iya. There is no legal involved. Oke. Dan itu masuk ke kategori pengamanan diri nggak? Maksudnya lu bisa anytime lepas. Kalau legal kan ada faktor ketiga yang mengikat, ya kan? Tapi jangan salah, legal itu nggak bisa nge-stop orang untuk nggak pergi dari kita. Iya. Nikah itu bukan suatu reason untuk ngikat orang. Lo nggak, istilahnya gini, kita nggak akan bisa ngikat orang kalau orangnya nggak mau diikat. Oke, benar. Jadi there's no guarantee. Jadi jangan sampai ketika kadang banyak orang mereka berpikir gini, in relationship mereka udah ada masalah. Udah banyak masalah, tapi mereka nggak berusaha untuk solve the core of the problem. Ketika mereka nggak solve core of the problemnya, mereka berpikir, oh yaudah deh, mending nikah solve problem. Banyak orang yang mereka mencari pernikahan untuk menyelesaikan masalah. Pasti nanti masalahnya selesai ketika menikah. Iya, banyak sekali. Maybe dia nggak happy di rumah, terus dia mau punya, iya kayak gitu ada sih. Atau kalau nggak mungkin punya anak, masalah bisa selesai. Iya. Nah, gitu. Menikah, taunya new problem. You keep creating new problems. Yes. Menikah, terus udah gitu in relationship, there's no solution. Iya. Solusinya adalah selesaikan dulu masalahnya apa, cari solusinya di situ, bukan lari jalan lain untuk nyari. Oh kayaknya mending nikah, kayaknya mungkin solusinya bisa selesai nih gitu. Atau mungkin dia bakal berubah gitu karena udah nikah. Lah kalau orangnya memang nggak mau diikat, tapi you cannot keep people if they don't want to be kept. Oke. Ngelihat tren sekarang, I personally feel wanita itu lebih brave. Tren sekarang ya, maybe in the last 10 years. Wanita tuh lebih brave untuk mengungkap, lebih brave untuk nembak, lebih brave untuk express apa yang ada di pikiran mereka. Justru kebalik, yang harusnya tuh mereka yang gengsi, yang diem, yang nggak menceritakan apa yang ada di pikiran mereka, yang zaman dulu kalau the old version. Sekarang malah cowoknya yang kayak begitu. Tapi it's like pedang bermata dua jadinya. Jadi beneran you lagi hiding your feeling atau you are tricking, manipulating. Itu kan jadi dua pedang. Iya. Selama you have done matchmaking, pernah nggak sih ada situasi yang buat you tuh kayak frustrating? Sering. Ini seru nih. Sering. Karena menyatukan dua orang itu bukan hal yang mudah. Oh iya, that's not easy. Ya, karena kan I'm dealing with people's heart, personal kan.
beneran personal bukan professional gitu loh. So I have to know their emotion, feelingnya juga gitu. What they're looking for, how I communicate with them. Karena kan ngobrol setiap orang itu kita punya cara untuk ngobrol in different level kan of people gitu. Apalagi kalau misalnya mereka punya beliefs yang memang mereka pegang teguh gitu ya. Yang nggak mau begini, gue maunya ketemu dengan orang yang begini. Nah, aduh susah deh tuh. Iya. Gitu loh. Itu banyak yang begitu gitu. Ininya tuh banyak. Perbedaannya adalah kalau dulu kan berarti old generation dulu pertama kali ngejalanin ini bisnis itu 2013 yang datang itu umurnya mereka 45, 40 apa. Nah gimana tuh ngubah mindset orang yang kalau 45, 40 tahun gitu. Sulit tuh. But actually they're quite open pada waktu itu. And then makin kesini makin geser, udah umur 30, udah umur 25, hire a matchmaker gitu. Ada yang mereka oke, gak apa-apa, ini aja tipenya ini. Tapi ada yang memang mereka open, ada yang mereka enggak. Tapi ke semuanya selalu aku bilang kalau be open when meeting people, experience people. Karena kita nggak pernah tahu. Selalu begitu dalam hidup kan kita probabilitas. Definisi semuanya. Be open tuh seperti apa? Open with any. Menceritakan likes and dislikes-nya atau hal-hal yang gue tuh sebenarnya maunya lu tuh kayak begini atau gimana? Be open tuh seperti apa? Open minded. Lebih ke open your mindset, open your minded. Open to date someone outside of your type, gitu. Nggak hanya specific to your type aja gitu. Karena kan kita selalu berpikir kita maunya ketemu dengan yang tinggi 180, blue eyes, finance semuanya, bonus bener. Itu spesifikasi keren. Boleh diulang spesifikasinya? Mungkin pernah terima gitu proposal. Aku maunya yang kayak begini gitu. Blue eyes gitu, six pack in finance gitu kan ya, yang inilah pokoknya yang gitu kan biasa sekarang. But is that what you need? Kalau blue eyes finance tapi nggak bisa ngerti, nggak bisa komunikasi gitu. They don't listen to you, you don't feel heard in relationship gitu. Jadi kadang terlalu melihatnya ke superficial only. Karena dari kecil mungkin nonton yang itu loh, apa Cinderella Princess ya kan, kita biasa-biasa aja princessnya gitu kan. Makanya Disney movie itu tuh it's ruin our love life. Jadi it's hard dealing with people. Jadi if you don't have any strong strong character, it's gonna be tough. Being a matchmaker, it's fun job. It is a fun business because I like to deal with people. Tapi it's also hard. Guys, dia kalau lihat muka Bombay dia auto English, jadi it's okay. Oke. Anyway, gitulah ceritanya. Nah, kalau ngomongin open relationship, ini Indonesia, ada open relationship. Banyak saudara-saudara. What is open relationship? Ada komitmen, benar tadi kita ngomongin komitmen. Tadi gue pikir open, let's open up. Oke. Tadi kan kita ada komitmen kan? Komitmen itu macam-macam. Benar, ada yang casual, ada yang memang it's committed. Ada yang casual relationship, ada yang non casual relationship gitu. Jadi kalau open relationship dan ada open marriage. Open marriage? Ada, baru dengar nih. Ada itu banyak. Swinger, pernah dengar? Baru dengar juga. Oh, baru dengar juga. I have heard. Gue pernah dengar kata-kata swinger wood ya. Waters. Kalau dulu kalau pemilihan tuh hitungannya swinger wood. Berarti belum bikin keputusan. Alright. Kayak belum berpihak. I see. Itu pengertian saya. Nonton Melrose Place dulu? Iya, nonton. Swinger kan? Maksudnya ganti pasangan gitu loh. Ketahuan umur deh tuh. Jadi open relationship itu adalah buat orang yang mereka open relationship, polyamory. Jadi beda antara polyamory atau mereka bilangnya non casual monogamis kalau nggak salah, atau open relationship. Open relationship itu sebenarnya kita berdua in relationship, but we both open and agree untuk to see each other. Majority open relationship is only for sex. Oh, jadi itu cuman camouflage aja lah bahasanya lah ya. Iya, only for sex gitu. Tapi dua-duanya consensual. Jadi ada dua consensual. Kesepakatan dari dua belah pihak. Jadi ada konsen. Lebih mature, lebih adult ya. Ya udah, gue agree nih kita relationship, ya udah you're open to meet someone else. Aku juga open ketemu dengan itu dengan status dua-duanya single, dua-duanya in relationship.
Kalau Kita dunia berdua itu kan namanya affair dong. Enggak dong. Affair kalau diam-diam dan nggak konsen. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berdua in relationship, terus dua-duanya ngerasa kalau kayaknya we need someone else gitu ya, dan I'm into open relationship gitu. I don't believe relationship itu harus dengan satu orang. Ya Oh udah. ya itu mindset orang itu sendiri, Iya. kesepakatan orang itu adalah otonominya dia sendiri ya. Iya. Oke, wilayah otonominya. Iya. Dan yang satunya lagi juga, oke, agree kita mau ketemu someone else, itu open relationship. Jadi Oke. kita masih relationship, tapi kita open ketemu dengan yang lain. Oke. Itu open relationship. Oke, paham. Open marriage juga sama, statusnya yang married and then ketemu dengan yang lain. Itu yang juga. tadi saya pikir soal affair. Itu, Oke. ya, iya. Kalau affair itu yang satu nggak tahu dan Oke. diem-diem. Oke. There's no consent. Oke. Itu. Jadi nggak ada agree apa-apa, itu baru ini. Tapi banyak orang jadinya menjustifikasi atau jadinya menjadikan open relationship itu karena guenya suka cheating gitu, ya udah gue open relationship aja gitu. Nah itu salah. Oke. Gitu loh. Tapi banyak Jadi ada. banyak sekali singgungan-singgungan psikologi di sini ya. Kalau nggak benar-benar paham ya. Iya. Dan bisa termanipulasi juga sama dirinya sendiri. Iya. Iya. Dan masih tahu, makanya paling penting adalah kita masih tahu diri kita. Kita memang cuman mau ketemu dengan satu orang in relationship atau are you open to meet other people? Iya. Gitu loh. Memang open untuk open relationship juga. Kalau Iya. memang kita dari awal tahu kalau I'm not open to open relationship, don't do it. Otherwise nanti bakal kena mental health-nya. Iya benar. Karena kan jadi sacrifice yourself Iya kan. benar. Don't do it. Iya benar. Kalau memang tahu, oh ya udahlah, kadang orang suka nyoba-nyoba tapi akhirnya suffering. Life is already suffering gitu. Iya. Jangan ditambah lagi. Iya. Kalau gue punya quote, hidup itu indah yang ribet elunya. Udah tahu lu ribet, jangan tambah ribet gitu ya. Bener. Hidup sama kayak love itu beautiful, tapi orang yang bikin ribet. Iya benar Gitu. sih. Kalau kita ngomongin relationship, apa sih insights atau finding dalam perjalanan you? Apa finding yang you dapat? Oh, relationship tuh yang dalam kondisi kita yang bombardir dengan teknologi sekarang ya, semuanya serba cepat. Apa insights yang bisa you kasih? Relationship itu buat pasangan yang dalam masa pacaran sama pasangan yang sudah menikah. Apa kira-kira tips? Yang paling susah itu kan adalah memaintain ya. Maintain relationship itu paling susah. Apalagi udah menikah. Udah berapa lama menikah? Pasti ada dua-duanya berasa take it for granted. Gue tahu lo nggak akan kemana-mana. Gue juga akan di sini doang gitu. Jadi the effort untuk menjaga relationshipnya sendiri atau pernikahannya sendiri pun juga jadi less effort. Sesimpel misalnya dating. When is the last time you date your wife? 2 months ago. Oke, 2 months ago. Nah, ada orang yang mereka lupa gitu untuk date their partner. At least find a time dalam sebulan itu paling nggak sekali minimal, tergantung sesibuk apa ya. Untuk date your partner dan asking for a date ya, bukan keluar. Moodnya beda ketika yaudah yuk kita keluar makan. Oh, dating sama pergi ngopi beda gitu. Lu Bisa, pagi-pagi ngajak kopi. ngopi. Pertanyaan serius nih. Iya. Pagi-pagi abis nganterin anak terus pergi ngopi dulu berdua, itu kategorinya dating atau quality time? Tergantung Oke. yang diobrolin apa dulu. Jadi tergantung lagi nih gitu. Itu bisa mereka pakai as a quality time atau mereka bisa pakainya, aku biasanya bilangnya adalah micro dating. Oke. Gitu. Ada bahasanya lagi nih micro dating. Micro dating gitu tuh adalah momen yang cuman kayak 10 menit untuk ngobrol undivided attention. Oke. Kita berdua ngobrolin tentang kita, nggak ngobrolin tentang anak ya, nggak ngobrolin tentang urusan rumah, nggak ngobrolin tentang kerjaan. Just about you and me us, gitu. ya. Oke. How do you feel about our relationship lately? Oke. Itu lebih ke evaluasi berarti. Iya. Karena itu penting ya. Penting, check in. Itu aku bilangnya itu adalah check in to each other. Relationship check in atau marriage check in. Check in yang ini yang benar, bukan check in yang itu. Bukan check in di mana gitu ya. Check in each other. Iya, gue Check in each other. Question itu. Makanya aku ada create kartu kan untuk couple mereka biar bisa saling connect
Ya, emotional. dibawa nggak kartunya? Lupa. Oke. Aduh, tak gitu dibawa. Iya. Oke. Connection itu ada dating, relationship, intimacy. Jadi tuh questionnya dalam satu date tuh. Dating, relationship, intimacy. Iya, Oke. beda. Jadi ngebangun. Iya benar. Beda. Karena dating kembali lagi tadi bilang pra-pacaran. Iya, sebelum. Kalau relationship udah pacaran. Udah pacaran. Kalau intimacy justru lebih penting pada saat menikah. Iya. Itu ada tentang seks, ada tentang intimacy, emotional, physical, gitu. Iya, kalau menikah semua jadi robot ya. Jadi kayak robot. Rutinitas, Lakinya kan? mungkin sibuk kerja, istrinya mungkin sibuk ngurusin anak. Iya. Belum lagi kalau tinggal sama mertua, ya kan? Jadi kayak it's just become flat. Iya. Dan ini bahaya juga buat mental. Iya. Atau kalau nggak sesimpel kayak beat for connection gitu. Kadang mungkin pasangannya lagi ngomong, lihat deh, dia tuh kayaknya lucu deh ada ini gitu. Padahal kan nanya biar bisa ngobrol kan. Sementara pasangannya mungkin bisa yang, aduh ntar dulu deh lagi ribet. Aduh ntar dulu kamu lihat aja sendiri. Padahal yang dimau adalah you turn toward each other gitu. Iya. Kita ngobrolin ini loh, ngelihat ini loh gitu. Tapi malah menjauh. Gitu. Sesimpel itu, makanya nggak gampang. Relationship itu is a full time job, bukan part time job. Jadi kalau misalnya belum Relationship ready, is a full time job, parenting is a full time job, ya nggak? Iya. Waduh, kerja di kantor juga full time job. Gimana tuh? Pertanyaannya ngurus diri sendiri full time job nggak? Iya. Kita tuh hidup di full time job semua ya. Iya. Part time jobnya di mana? Selingkuh kali Full-time part time job. ya. Iya, bisa freelance. Freelance. Aduh. Tapi apa yang membuat orang, menurut Zola, bisa selingkuh? Banyak faktor. Coba yang dari your experience. Kan mungkin orang pernah sharing, pernah open up. Iya, banyak faktor sebenarnya. Dan untuk ini biar menjadi selingkuh. pembelajaran ya. Iya, banyak orang bilang, atau kalau nggak gini, sama itu juga kayak old generation mungkin kadang yang diajarkan atau yang kita sering dengar, ya udahlah laki-laki selingkuh biasa, namanya juga laki-laki. Itu Kenapa ya? Itu stereotypingnya begitu banget ya? Stereotyping dan jadinya mengeneralisasi gitu. Kalau selingkuh itu ya udah nggak apa-apa namanya perempuan atau namanya laki-laki gitu. Ya udahlah namanya perempuan, ngertiin aja perempuan begitu. Gitu loh. Jadinya kayak mengeneralisasi, jadinya stereotyping kan gitu loh. Dan akhirnya pun juga jadinya membenarkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak benar gitu. Selingkuh itu banyak faktor dan relationship itu kan dua orang. Involved di dalamnya ada dua orang sebenarnya. Dan pasti ada involved dua-duanya. We're not talking about serial cheater ya. Yeah. Itu beda. Kita ngomongin orang yang mereka di happy relationship, happy couple, they do cheat. You know, ada researchnya itu yang lebih saddening. Saddening. Happy relationship, happy couple. Happy couple gitu. Jadi banyak faktor. Ada yang mereka pingin jadi dirinya di luar dengan diri dia di relationship dan pingin jadi someone else. Ada faktor itu juga. Ada faktor nyari attention. Karena sebelumnya mungkin udah pernah ngomong sama pasangannya, tapi ternyata nggak didengar. Caranya dia adalah dengan cari pelariannya keluar. Dan dengan begitu akhirnya kelihatan. Gitu. Ada yang memang needs-nya nggak bisa difulfill. Gitu. Karena kan setiap manusia tuh punya needs-nya. Dan ketika pasangannya ngobrol dan ternyata berasa nggak difulfill needs-nya gitu ya, basic needs. Akhirnya carinya di luar. Banyak faktor. Atau mungkin dalam relationship mereka berasa nggak di-respect, berasa nggak dihargain. Ada yang ketemu teman kantor mungkin yang mereka sering ngobrol, ternyata lebih perhatian dan lebih di-value. Lebih didengerin, curhat didengerin segala macam. Iya, orang baru kan. Nanti lama-lama juga nggak didengerin. Itu problemnya kan. Yes. Segala sesuatu gampang kejebak ya. Iya. Atau mungkin karena excitement juga gitu ya. Itu, jadi banyak faktor sebenarnya. Tapi majority karena memang ada fulfill needs yang nggak bisa difulfill dan atau mungkin karena memang mau nyari pelarian itu juga ada. Banyak faktor sih sebenarnya. Jadi nggak bisa ngelihat hanya dari satu aspek kalau cheating. Thank you banget. Sekarang kita masuk ke dalam relationship. Gimana caranya setidak-tidaknya kita membangun komunikasi yang bisa membuat both pasangan itu saling lebih dihargai. Gini, kadang kan kita tuh kan ngebawa trauma kita childhood, right? We do have a childhood trauma gitu. Nggak ada orang yang nggak punya trauma. Setuju. Tinggal gimana cara kita menghandle, apakah kita sudah memproses itu atau enggak gitu. Dan cara komunikasi aja itu matters loh, gitu. Contoh, sesimpel aku sama my fiance. Kita berdua itu punya childhood di mana dua-duanya itu nggak bisa ngedenger nada tinggi.
Kalau nada tinggi berarti ya you don't raise your voice. Itu berarti kayak nggak sopan, marah gitu. Jadi kita berdua aware ketika kalau misalnya dua-duanya suaranya udah mulai agak tinggi, padahal maksudnya mungkin suara lagi berisik gitu ya, jadi suaranya masih tinggi gitu. Tapi itu sesuatu yang jadi attacking. You know, it's very important for you to realize and bring awareness kalau ini bukan attacking you loh, gitu. Nah, komunikasi itu kan two ways, benar? Kadang biasanya nih yang udah juga kalau biasanya karena laki-laki itu terbiasa dengan solusi. Ketika pasangannya datang, lagi sharing, lagi cerita, kadang iya nih di kantor lagi begini karena capek banget gini. Ya udah kamu lah harusnya begini. Kadang ada loh pasangannya kesel. I don't need your advice, I just want you to listen, that's it. Nah itu. Kalau gue kan ya udah gini aja. Capek ya bini gue jadinya. Gue kan gak nanya solusi lo gitu. Gitu. Kita kadang-kadang punya tendensi untuk menyelesaikan. Orang datang ke kita berarti mereka butuh sesuatu gitu. Either butuh solusi atau gimana. Padahal kan sebenarnya bisa ditanya. Do you need advice or do you need comfort? Do you want me to listen to you apa gimana? Enggak, nih lagi cerita doang. Oh ya udah. And listen. Berarti kita boleh memberikan pertanyaan secara kayak multiple choice. You maunya ini apa ini apa ini gitu ya kan? Kalau dia nggak jawab juga, udah lu diam aja pokoknya lu dengerin. Nah, udah ngerti, berarti dia mau didengerin gitu ya. Atau kita bisa juga ngomong, aku cuma mau didengar doang ya, aku lagi pengen sharing nih, tapi jangan kasih advice. Aku cuma mau dengar doang. Karena sesimpel itu bisa bikin berantem loh. Oke. Kak Zola percaya nggak kalau sebuah hubungan itu akan lebih baik dia konsepnya fleksibel atau harus dipasangin boundaries of kesepakatan? Yang mana? Gini, healthy relationship should have healthy boundaries. Healthy boundaries. Yes, healthy boundaries ya. Karena healthy boundaries itu tuh sebenarnya limit untuk diri kita dalam hal apapun, mau kerjaan, mau semuanya gitu. Itu penting buat kita. Itu untuk prioritas our mental health juga sama untuk prioritas our self love. Itu part of the self love sebenarnya. Boundaries gitu. Kalau nggak kita pasti akan chaos. Jadi nggak apa-apa punya healthy boundaries. Tinggal diobrolin ke pasangannya, gitu. Boundaries itu tuh ada yang rigid dan ada yang gak rigid, dan itu bisa ganti-ganti, gitu. Kalau untuk boundaries, as long as you communicate with your partner. Jadi partnernya juga tahu, misalnya, ternyata ada orang yang mereka mungkin pasangannya sibuk, jadi ke teman-teman misalnya gitu ya. Weekend it's my time with my family, jadi jangan ganggu on the weekend, gitu. Atau mungkin kadang couple berdua mereka punya kesepakatan juga punya kesepakatan, boundaries and ada agreement, weekend kita nggak megang handphone ya, karena waktunya kita berdua, gitu loh. Itu penting. Atau mungkin misalnya nggak mau diganggu setelah jam 8. Jam 8 itu adalah waktu aku buat makan atau capek dari kantor, pulang, terus udah gitu jam. Butuh itu dulu gitu. Dan nggak apa-apa. Jadi pasangan pun juga tahu to manage the expectation. Iya sih. Kak Zola, 12 tahun matchmaking, not only Indonesia but globally. It's a remarkable journey. Oh yeah, thank you. Perjalanan yang luar biasa. Heads up to you. Thank you. Ada masa di mana perjodohan itu diperlukan karena orang tua merasa lebih tahu apa yang baik buat anak. Ada masa di mana orang tua lebih mempercayai anak bisa memutuskan pasangan hidup dia siapa. Perubahan apa yang terjadi selama 12 tahun dari awal Kak Zola mulai sampai sekarang dengan intervensi teknologi? Perbedaannya adalah karena nggak bisa di-compare tradisional. Kan sebenarnya bisa bilangnya tradisional ya. Tradisional sekarang sih modern lah ya. Tapi no digital. Personal touch. Buat orang-orang yang jadi punya marketnya sendiri. Buat orang-orang yang memang mereka believe with personal touch, with background check, screening semuanya, mereka akan ke matchmaker. Tapi kalau yang mereka cuma mau easy find, karena kan online kayak shopping kan, kiri kanan lihat. Iya, gitu. Sekarang apalagi udah musimnya swiping. Iya, kan swiping kan, kiri kanan lihat, kayak shopping aja gitu, ngeliat-lihat oke apa enggak gitu. Mostly physical. Mostly physical. But for people that looking for
confidentiality, private, personalized, and then cuman mau ketemu dengan orang yang commitment minded. Relationship-nya pun juga memang sama-sama looking for serious relationship, marriage, gitu-gitu. Mereka pasti ke matchmaker. They don't like to be seen on dating apps. Yang mau eksklusif. Itu misalnya mereka. Jadi punya marketnya sendiri-sendiri. Sebenarnya gitu. kayak job hunter ya, yang ngefilter ya, ngefilter kriteria yang lebih tepat gitu ya. Love hunter, ini bagus nih. Jadi perjodohan itu ternyata bukan pembodohan, tapi justru menurut aku sekarang perjodohan itu adalah cara yang paling smart, karena banyak orang tidak tahu dirinya sendiri mau seperti apa. Apalagi tidak tahu dirinya itu siapa. Gimana dia mau cari pasangannya. Bener. Iya kan? Itu bener. I agree on that. Apalagi kayak personally pengalaman saya dulu kalau dalam bisnis. Pernah ada masanya saya pernah bilang, gue mau cari partner yang kayak gue. Itu adalah fase naifnya. Begitu punya kesadaran baru nyadar, gue aja ribet, gue nyari yang kayak gue ribetnya 2 kali, ya kan? Berarti kan gue harus cari orang yang justru jangan kayak gue, supaya bisa lebih mengkomplimenting kan? Pasangan kan? Lebih kayak begitu kan? Iya. Complimenting. You're not gonna date someone like you, huh? Iya. Benar iya juga. Kan? Iya. Jadi banyak orang salah ucap. Sefrekuensi itu bukan berarti sama. Tapi dia punya visi yang sama mungkin ya. Iya, compatibility gitu. Tapi compatible itu bukan yang tiba-tiba kita ketemu and then kita udah pasti compatible gitu ya. Bukan. Compatible itu tuh long journey. Jadi bukan gue baru ketemu lu kita dapat chemistry-nya nih. Itu bukan ya. Itu tunggu aja bentar lagi. Itu cuma klik sekali doang gitu ya. Tunggu aja bentar lagi gitu. Makanya aku selalu bilangnya don't chase for chemistry. Itu nggak akan long lasting. Iya. Tapi connection. Karena kalau ada connection, definitely ada chemistry karena udah klik kan. Istilahnya gitulah gitu. Jadi masalahnya banyak orang nyangkut di chemistry nggak build connection. Karena kan butterfly on my stomach gitu kayak flying gitu. You're the love of my life. Ya nggak? Abis 10 years, you're the worst disaster. Banyak itu gitu loh. Kok baru ketahuan ya ternyata kelakuannya begini. Iya, karena lu gak kasih enough time to get to know. Dan gak terbuka. Itu pentingnya ya, keterbukaan. Iya, plus satu lagi you have to be open. Kalau kita semua itu akan evolve pada waktunya. Itu gitu penting, kita semua akan berkembang. Kita semua akan menjadi orang yang berbeda. Karena kita gak akan menjadi orang yang sama. Ya gue sering banget lagi, lu kan? Kayaknya udah beda ya Bro Neil gitu kan. Gue sering banget, ya emang gue harus beda. Kalau gue sama berarti gue gak move on dong. Gue gak upgrade dong. Kan kita mau lebih better dong. Dan namanya dalam hidup, contohnya kalau dulu zamannya apa BB, sekarang anything udah gadget lah segala macam. Kita tadi sempat ngomong we kind of miss the human connection gitu. Bener. Interaction eye to eye ngobrol gitu, nggak perlu ada gadget. Ada patience, ada kesabaran. Kalau sekarang nggak sabar. Aduh, ini sesimpel gini buat yang single. Oke, single, gue mau nyari single lagi di mana? Gue udah pergi kemana-mana. Tapi pergi kemana-mananya handphone juga dipegang. Ngelihatnya ke sini bukan ke situ. Iya benar. Dan look around. Lihat sekelilingnya ada apa gitu. Sekarang ngelihat ke sekeliling aja orang udah nggak nyaman. Karena yang dilihat semuanya begini. Baru duduk misalnya gitu kayak di naik MRT gitu ya. Sederet tuh. Nunduk semua. Handphone. Kita nggak lihat ini loh. Iya memang. Miss those moments. When kalau kita di public transport apalagi di luar negeri, pasti orang tuh look at each other or reading books. Aku selalu bawa buku. Reading books gitu ya. Itu seksi, beda kan? Banget, seksi banget. Beda banget ya. Oke. Dari banyak kenapa menurut Kazola banyak sekali young executive touching dari umur 30 ke atas, 35 lah, maybe sampai 35 to 45, itu masih banyak yang single. Gini, kalau misalnya ditanya kenapa masih single gitu ya, itu kan banyak faktor. Ada yang memang mereka choose to be single. Gitu. Ada yang mereka prioritas kerjaan. Ada yang memang belum ketemu aja gitu. Jadi sebenarnya pun juga ini aku juga sering bilang ke orang-orang gitu ketika ketemu seseorang dan nanya, why are you still single?
don't ask that question. Karena sebenarnya dia sendiri juga nggak tahu kenapa gue single gitu. Nothing wrong with me gitu. Cuman ya memang unless they choose to be single karena gue lagi nggak mau relationship, and that's okay juga gitu loh. Banyak faktor. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih dia udah umur segini udah punya semuanya dan masih single, probably pasti ada something deh, pasti masalah deh. No, bukan berarti juga sebenarnya nggak 100% juga gitu loh. Kalau ternyata umur sekian dan single berarti bermasalah gitu. Nggak juga. Ya memang mungkin bukan prioritasnya dia atau belum ketemu, karena kan finding a date is easy but finding the right one that is not easy. Yeah, finding a date is easy, bener. Yeah. Finding the right one. Oh, that's hard. Finding the right one atau becoming the right one is more important. You have to become the right one too. Iya kan? Jadi jangan sibuk finding the right one. First learn to become the right one. Iya. Sama yang biasa aku juga selalu bilang, kayak tadi kan ngomongin orang banyak nggak kenal sama diri sendiri segala macam gitu. That's why you have to invest it in yourself before you invest in someone else. Find yourself before you find love. Find yourself before you find love. Temukan dirimu sebelum engkau menemukan cintamu. Itu translate-nya. Keren bro. Gue mau ngomong bro jadi salah nih sis, bukan bro. Tapi ya gitulah, auranya udah power banget kan. Oke. Ada satu case, gue punya sahabat. Oke. Dia dulu, gue nggak tahu sekarang, we have not been in touch now, karena punya kesibukan masing-masing. Dulu itu dia selalu kejebak dalam sebuah relationship yang polanya sama. Kalau nggak ketemunya cowoknya player, istilahnya tukang selingkuh. Kalau nggak ketemunya orang yang udah menikah, cowoknya. Pokoknya kayak gitu-gitu terus. Pernah nggak Kak Zola ada yang consult with you? Kayak dalam perjalanannya tuh dia melewati itu sampai lama-lama dia jadi apatis gitu. Dia kayak gue udah capek nih sama cowok gitu. Ada lah pasti, banyak pasti yang kayak begitu. Temen juga ada yang begitu, kayak gue mau nyari di mana lagi gitu. Ada macam-macam. Dan itu tapi sebenarnya kayak gitu kadang ada beberapa orang yang mereka begitu, they look inward. Mereka nanya ke diri mereka, nih gue kenapa? Ada yang mereka begitu malah nyalahin di luar sana gitu loh. Itu juga ada. Tapi kalau ketika kalian berada di situasi yang seperti itu, tanya ke diri sendiri deh. What are you looking for? Sebenarnya apa sih yang you cari? Iya, yang mau cari itu apa? Mau nyari relationship yang seperti apa yang dimau? Ask that question gitu. Sering-sering nanya sama diri sendiri gitu. Apa yang mau dicari? Kenapa terikatnya atau attract-nya selalu dengan yang unavailable man? Apakah takut komitmen? Atau gimana? Gitu loh. Ataukah memang itu familiar? Karena memang dari dulu lingkungannya begitu, yaudah it sounds familiar gitu. Probably itu okay gitu. Ada juga yang memang karena childhood, yang dimana attracting gak sih? Kayak ada vibrasi yang terus attracting kalau dia belum selesai. Itu juga bisa. Mindset itu juga penting. Karena sesimpel gini, kenapa sih gue selalu attract ke bad boy? Gue selalu attract-nya adalah unmarried man misalnya gitu ya. Married man gitu misalnya. Playboy segala macam. Selalu mikirnya begitu. Stop thinking why you always attract the bad boy. Change your mindset. Start thinking I want to meet the right one. I want to meet the love of my life yang gimana gitu. Karena fokus ke apa yang mau. Karena kan mindset our mind itu kan gonna attract what you think, you gonna attract that. If you keep thinking kalau attract-nya bad boy, ya bad boy mulu yang datang. Iya benar. Cut it off gitu. Iya. Dan kita selalu sibuk mikirin apa yang kita nggak mau, bukan mikirin apa yang kita mau. Iya. Itu kebalik ya. Iya kan? Iya, mindset. Kayak tadi off cam kan kita ngobrol tuh. Ada orang keluar dari toxic relationship, begitu dapat relationship yang healthy, dia malah nyariin yang toxic. Karena buat dia yang healthy ini aneh. Iya. Karena yang toxic adalah sesuatu yang dia familiar. Jadi mungkin you have to check in with yourself. Apakah you are in the right channel or you need to shift the channel gitu kan? Mesti tahu dulu yang dimau itu tuh apa. Kenapa selalu attract? Karena gini, ada beberapa orang yang memang mereka attract dan pengennya sama yang unavailable, karena dianya juga gak mau komitmen, jadi gue gak perlu ngurusin. Itu juga ada. Gimana caranya waktu Zola mulai matchmaking ini membuat orang bisa trust sama Zola? Saya gitu men-trust you untuk cariin pasangan hidup buat saya. Aku juga bingung kenapa orang trust ya. Gimana? Karena mungkin yang baru mulai ya, baru mulai ya. Kalau sekarang 12 tahun udah punya portfolio, beda gampang gitu.
Gini, itu zaman 2013. Oke, 2013 yang semua media printed, media ini dan lain-lainnya gitu. I work my ass off to go to media, email them one by one, dan tahu banget kalau misalnya satu media attract, media lain akan publish gitu karena profesi yang memang nggak ada sama sekali. Makanya satu media langsung profesi unik. Iya, profesi unik pada saat itu. Jadi mereka ngelihatnya itu Valentine's Day itu. Mereka ngelihatnya satu media. Jadi mungkin orang-orang ngelihat, oh ini legit mungkin satu dari media. Mereka ngelihatnya dari sisi publishnya mungkin gitu. Dan ada juga yang nanya, lu bayar berapa ke media? Not even single penny, not even 1 juta gitu. It's completely free. Terus ketika ketemu ngobrol, I think itu related to the way you represent yourself juga gitu. Karena I'm not selling the business, I'm selling the emotion. The feelings gitu. Kan kita touchnya emotion kan. Lebih ke kan? personal touch. Personalnya mereka gitu. Lebih What are you looking for? Gitu. Yang mau seperti apa. Jadi aku gak selalu mematchkan based on what my clients need. Tapi lebih ke dengan yang kayak gini cocoknya sebenarnya yang kayak gini. Kenapa kepikirannya Di-educate ya. Di-educate juga. I encourage them. Sesimpel enggak, gue cuma mau dengan lulusan yang luar negeri. Kenapa cuma mau dengan lulusan luar negeri? Itu paling sering. Karena gue dari luar. Terus karena kalau lulusan luar tuh mereka jauh lebih open minded dibanding yang memang mereka misalnya kuliahnya yang masih di Indonesia gitu. No guarantee. Banyak yang mereka lulusan luar negeri masih tapi they're not kolot. Tergantung dari keluarganya juga. So do you want to meet someone yang open minded? Define your open minded itu apa? Open minded itu berat banget loh dalam hal apa? Gitu loh. Jadi I'm trying to apa ya namanya ya? Kalau open minded, kalau dari kacamata Kak Zola itu top 3 deh, top 3 yang common aja deh. Open minded itu apa aja sih? Dalam hal apapun, dalam hal gender, dalam hal human rights itu juga open minded. Open minded dalam melihat open relationship, terus udah gitu banyak hal kan. Jadi nggak bisa terlalu di breakdown banget ya. Open minded dalam hal ngelihat semua agama itu sama, Tuhannya hanya satu gitu. Agama mengajarkan yang baik. Kita semua identitasnya we are human, we are not religion gitu kan. Nah, itu juga another open minded perspective. Terus udah gitu open minded dalam hal apa? Macam-macam kan gitu. Women and men are equal atau women and men are equity. Yang itu juga beda kan? Itu juga beda. Gender equality misalnya gitu ya. Macam-macam. Jadi open minded dalam hal melihat gue nggak apa-apa beda agama. Kan zaman dulu ada ngomongan bibit, bobot, bebet. Itu pengaruh gak sih? Itu masuk ke kategori open minded atau masuk ke kategori kolot? It depend. Tergantung kriterianya apa dulu. Karena kita nggak bisa stick to that aja gitu. Bibit, bebet, bobot. Di luar itu kan kita juga harus tahu emotional EQ. Emotional intelligence gimana. The way they kalau treat other people. Bibit, bebek atau bebek gitu. Gue gak tahu, kuek gitu kan. Gitu. Jadi bisa kacau juga nanti kalau salah. Jadi mesti dilihat dari semuanya, the whole aspect. Jadi darah biru ya kan kalau ngomong gitu kan, darah biru ningrat itu kan beda-beda lah gitu. Pernah ketemu yang darah biru? Enggak, dari keturunan misalnya dia dari Mangkubuwono apa ada gitu loh. Yang gitu kita ada dari Jawa misalnya keturunan gitu. Ada macam-macam sih. Mereka punya personality tuh macam-macam dari ada yang begini kayak gitu. So setiap hari tuh jadi belajar new thing from people. That's what I love about being a matchmaker. Karena ketemu orang dengan mereka punya itu berkah loh. Experience beda-beda. Bisa menyatukan dua orang dan membantu mereka akhirnya menemukan orang yang mereka mau menjalani hidup. Itu berkah. It's a blessing. You are in the blessing business. In the love industry, in the blessing business. And happiness business. Happiness business. Tapi itu gue gak berani ngomong ya karena statistically reported orang yang married gak ada yang happy kan. They don't know how to create happiness gitu ya. Gue mau ketemu dengan orang yang penting bisa bring me happiness within you, bukan orang lain. Itu bener, happiness di dalam diri kita ya. Joy. Kita yang bisa. Dan tahu dari mana nanti kalau misalnya ternyata udah in relationship terus gitu lo nggak akan feel lonely. Pasti akan ada feel lonely. It's a human part of being human kan. Bener banget. Gitu loh. Pasti akan ada lonely, pasti akan ada sad, pasti akan ada. Fase itu akan selalu ada. Tinggal gimana kita
mengcounternya? Kita Iya. punya strateginya nggak? Kita Iya. punya kesadaran nggak? Iya. Oh, kita lagi di fase stagnan nih, gitu kan? Mau ngapain? Tapi ada nggak orang yang pernah ini Zola? Udah married, udah jalan nih 5 tahun, terus mencapai satu titik stagnan, dia phone you to ask advice. Ada, kan I also do couple counseling. Oh, couple counseling juga. Jadi ya, Oke. servisnya itu nggak Apa hanya aja? Oke, share the services. Servicesnya itu nggak hanya matchmaking. Matchmaking Oke. kan buat nyari Dari pasangan. tadi kan kita ngebahasnya itu. Iya. Servicesnya aja share. Matchmaking, coaching itu individual and then couple. Itu nggak necessarily yang memang mereka jadi my member. It could be Yeah. anyone. Yeah. Yang memang mereka butuh misalnya coaching tentang intimacy, komunikasi. Karena komunikasi it looks simple but actually it's hard kan. Yeah. Terus macam-macam how to communicate, build intimacy, conflict Yeah. gitu. Trust issue after affair, Yeah. infidelity gitu-gitu Yeah. loh. Jadi lebih ke coaching. Bedanya adalah coaching dan psikolog. Coach dan psikolog itu adalah psikolog itu mereka ke pas yang dulu childhood Iya, trauma, lebih anything masuk ke related lebih ke trauma. lebih ke alam bawah sadarnya ya kan. Lebih ke traumanya ke sekarang, momen yang sekarang. Tapi kalau coaching itu present moment to the future. Ngeberesin ini. Ya, yang mau di-achieve goalsnya apa? Nggak tahu flirting, this is I teach you how to flirt, itu coaching. Terus ada si psikolog juga. Jadi Heart Inc itu tuh sebenarnya one stop shopping for love. One stop shopping for love. Ada Mantap makeover. Makeover. Juga. Karena Image selama penting iya kan? image penting ya. Iya, that's the way you respect yourself. Itu I like the language. That's the way you respect yourself. Banyak orang masih nyangkut, gua nggak mau sama tuh cewek. Kan ini sering banget ya. Gua nggak mau tuh cewek matre. Salah nggak sih ngomong begitu? Semua orang matre, hello. Semua orang matre. Semua orang pasti ada matrenya lah. Ini Iya. matre apa? Oke. Gitu ya maksudnya. Kita as if kayak matre itu kayak negatif banget gitu. Matre itu sebenarnya dari artinya apa sih? Aku juga Orang yang ngerti nih. sangat materialistik kah? Ya. Orang yang sangat fokus ke materialistik kah? Atau apa? Kalau dia materialistik pun kalau pakai duit dia sendiri emang kenapa? Iya, tapi kalau lu nggak mampu maintenance-nya berarti lu Ya bukan udah. match-nya dong. Ya Jadi udah, lu mundur sesimpel itu aja. tahu diri aja ya, tahu diri. Kecuali kalau apa-apa minta dibeliin segala macam dan lainnya gitu-gitu, lu support me as a financial segala macam. Ada orang yang begitu, ya nggak apa-apa juga, tinggal cari orangnya yang match. Iya. Gitu kan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar soalnya gitu loh. Ada juga issues orang ngomong never marry an independent woman because you will have problem. Jangan pernah menikah sama wanita yang memang independensinya kuat. Karena then you will have a problem karena dia susah nunduk. Pertanyaannya, wanita harus nunduk atau sebenarnya dia bukan nunduk tapi dia lebih harus belajar mengalah untuk memberi kesempatan si lakinya jadi leader. Yang benar yang mana? Respect, Respect. saling menghargai, Saling gitu menghargai. loh. Tahu posisi. Tahu posisi. Biasanya yang ngomong begitu, don't marry women yang independent women karena dia akan susah, tuh biasanya keluarnya dari laki. Ya. Laki yang dimana ngerasa independent woman itu berarti salah. Oke. Berarti yang dicari adalah mungkin perempuan yang memang patuh, nunduk. Makanya aku bingung karena kenapa banyak harus orang nunduk? lucu. Cowoknya harus independen tapi ceweknya nggak boleh independen kan aneh ya. Padahal kan akan lebih enak ya ketika dua-duanya independen. Ketika kita mau jalan cepat sendiri. Kalau mau jalannya akan Jauh. lebih jauh, Bareng. bareng kan. Iya. Bener sih. Mau iya. mau beli rumah sendiri bisa. Mau beli rumah yang agak lebih mungkin berdua akan lebih ringan. Iya, Berdua itu selalu lebih ringan. Iya bener sih. Tapi kalau ngelihat Berdua lebih ringan, bertiga nggak ada garansi. Iya. Berdua lebih ringan, bertiga nggak ada garansi. Bisa lebih berat, bisa lebih ringan. bener. Bener banget. Berdua bener. Berdua pasti lebih ringan. lebih ringan. Karena balance kan. Iya, benar. Angkat meja berdua gitu kan, nggak mungkin bertiga angkat meja nggak bisa. Lebih ringan. Bertiga. Miring bisa miring Iya sebelah. bener. Banyak yang memang mereka tuh melihat, atau perempuan biasanya, kok apa karena posisi gue yang tinggi gue susah ngedapetin laki ya? Ya ada juga, Gitu. ada juga yang dominan, Iya, yang memang dominan. vibes-nya kuat, jadi Iya. laki-lakinya kayak males lah, dia kayaknya nggak bisa gua bikin Iya. duduk gitu, gua bikin itu. Kadang suka lupa ketika orang dealing professionally and personal itu beda. Dua Hal yang berbeda. karena belum masuk ke level personal jadi nggak tahu. Yes, ngelihatnya as if kayak it's pain in the ass misalnya gitu ya. Nanti tolong di ini ya. Ya, itu nggak perlu diituin utama. Terus udah gitu susah nih, harus ditaklukin, harus yang gimana segala macam.
Padahal nggak juga. Kenapa konsepnya harus ditaklukin ya? Makanya aku juga bingung. Nggak ada yang Cowok harus ditaklukin, cewek harus ditaklukin. Kenapa gitu? Karena kan lebih enak kalau kita ya listen to each other aja gitu. Listen to each other ya. Iya, listen to each other, respect each other choices without changing each other gitu. Kita kan nggak bisa berubah I like the way you said it. Respect each other tanpa mengubah each other. Berarti sebenarnya bukan merubah, tapi lebih ke menghargai menghargai opinion dan dua-duanya tumbuh. Iya. Bukan merubah tapi tumbuh menjadi lebih baik. Karena lebih compatible kan? Tumbuh untuk lebih compatible. Jadi grow barengan. Bayangin kalau misalnya dua-duanya punya ekspektasi dan punya standar masing-masing. Nggak bisa, lo harusnya begini. Ya nggak bisa kan, gue orangnya begini. Iya dong. And then Sekarang how we ada can loh. make it happen. Sekarang ada loh couple yang satu semangat nih, dia habis nonton YouTube, habis nonton Instagram, dia akhirnya nyadar, gue harus berubah, gue harus menjadi high value man atau high value woman, ya nggak? Wah, dia mulai ikut course, tumbuh, pasangannya mandek. Dalam 2-3 tahun, ini udah mulai jadi kacau nih. Pasti. Yang satu lebih terbuka dengan informasi, lebih banyak aware. Dan mulai merasa nggak compatible karena dia udah punya circle yang baru, yang dia bisa communicate, tapi di rumah dia pulang dia nggak bisa communicate. Nah itu gimana tuh? Ya jadinya unbalanced kan, gitu loh. Itu ada solusinya apa derita lu? Gini aja. Itu tuh gini, segala sesuatu itu bisa diobrolin. Ketika pasangannya udah di atas di sini, kok jalan sendiri sih? Yang di sini kok ditinggalin gitu. Kan kalau misalnya udah jalan begini, ada yang ketinggalan nih, coba tanya. Ngobrol. Oh enggak juga, ya udah lu nggak apa-apa pergi duluan, ya udah jalan lagi. Ini kejauhan nih, ini mau gimana nih? Kita punya wawasan banyak, kita punya wawasan tinggi. Setiap orang kan pasti pengen knowledgeable kan, gitu loh. Dan ketika kita punya pasangan yang nggak bisa keep up dengan itu, selalu berasa kayak ini nggak ada yang nggak balance nih, gitu, nggak bisa ngomong. Terus tiba-tiba ketemu dengan orang yang ngomongnya bisa asal intelektual tuh chemistry-nya dapat banget nih, segala macam nih. Nyambung lah bahasanya. Nyambung banget, dan lainnya di rumah nggak dapet lah, affair. Iya, kadang-kadang gara-gara kayak gitu doang. Iya, sesimpel itu. Makanya akan paling penting ketika check in to each other. Oh ya, itu penting ya. Itu penting. Habit, itu penting. Tanya ke pasangannya, lu kita pengen tuh gak sih kita tumbuh? Pengen gak sih kita belajar hal baru bareng? dream kamu tuh apa aja sih gitu loh. Kamu punya dream gak sebelumnya tuh apa? Kan gimana kita bisa achieve bareng kan. Namanya juga sharing life. Iya benar sih. Gitu. Untuk nyari pasangan, forget about romantic segala macam, karena life is not only about romantic thing. Romantic is just one part ya. Iya, it's tapi part ada of banyak in part. relationship. Iya. Tapi kan romantise mulu ya pegel juga gitu. Maksudnya romantiknya hilang, dia nyari lagi di orang lain romantiknya. Nyari lagi romantiknya. Bego jadinya ya. Ya gitu. Jadi mesti tetap semuanya harus dikomunikasikan. Ngerasa kayaknya kok ada sesuatu nih, jangan berasumsi. Tanya kenapa gitu. Jangan hanya berasumsi. Thank you so much for making me learn a lot hari ini. Thank you so much for inviting me. Yeah. Pesan buat kalian dari saya, setelah itu dari Zola. Dari saya cuma satu. Berdua lebih gampang, lebih enteng. Bertiga belum tentu.